saat ini kita akan membahas mengenai sandi. Di sini kakak-kakak akan membahas mengenai apa itu pengertian sandi, kemudian apa manfaat dari sandi, serta apa-apa saja jenis-jenis sandi yang digunakan dalam pramuka. Adik sekalian, nah selanjutnya kita akan membahas apa itu pengertian dari sandi pramuka dan apa kegunaannya di sekolah dasar. Nah, yang pertama, sandi pramuka adalah sistem atau kode komunikasi yang digunakan oleh anggota pramuka untuk saling berinteraksi dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Lalu, namun tetap menjaga kehasilan pesan. Sandi ini bisa berupa simbol, angka, atau kata-kata tertentu yang hanya dimengerti oleh anggota pramuka. Nah, tentu saja dia memiliki tujuan, yaitu tujuannya penggunaan sandi ini adalah untuk melatih kemampuan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan dalam situasi yang menyenangkan dan mendidik setiap peserta didik. Nah, ada beberapa contoh sandi yang boleh kita praktikkan oleh kakak-kakak sekalian. Berikut cuplikannya. Adapun jenis-jenis sandi dalam pramuka yaitu yang pertama sandi angka, sandi koordinat, sandi siput, abjad terbalik, angka, dan morse. Di sini kita akan membahas mengenai sandi angka. Sandi angka sendiri adalah sandi yang menggunakan angka sebagai pengganti dari huruf tersebut. Contoh, A adalah angka 0, kemudian selanjutnya B adalah angka 1, C adalah angka 2, dan seterusnya. Dari situ kita akan bisa melihat penggunaan sandi tersebut. Berikut videonya. Selanjutnya adalah sandi angka. Cara membuat rumus sandi angka adalah pertama-tama kita menulis huruf A sampai Z. Selanjutnya, rumusnya adalah A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, dan begitu seterusnya sampai huruf Z adalah 26. Cara pengerjaannya, contoh, kata scoot, S adalah angka 19, jadi kita tulis S sama dengan 19, C sama dengan 3, O sama dengan 15, U sama dengan 21, T sama dengan 20. Jadi begini cara pengerjaan sandi angka. Hai adik-adik semua, di sini kakak akan menjelaskan tentang sandi Morse. Di mana sandi Morse adalah sebuah sistem yang menggunakan kode-kode
titik dan garis untuk mengirimkan pesan. Adik-adik semua belum tahu kan apa itu sandi Morse? Kakak akan menjelaskan apa itu tentang sandi Morse. Baiklah, sandi Morse itu adalah sebuah cara untuk mengirimkan pesan untuk menggunakan kode-kode titik dan garis, di mana setiap huruf dan angka memiliki kode yang unik. Adik-adik belum tahu kan bagaimana cara menggunakan kode Morse? Di sini kakak akan menjelaskan gimana caranya menggunakan kode Morse. Satu, mengenal kode sandi Morse. Adik-adik perlu mengenal kode sandi Morse untuk setiap huruf dan angka. Yang kedua, mengirimkan pesan, di mana adik-adik dapat mengirimkan pesan menggunakan kode sandi Morse. Yang ketiga, mengartikan pesan. Adik-adik dapat mengartikan pesan yang diterima menggunakan kode dari Morse. Sekian dari penjelasan kakak. Di sini kakak akan menjelaskan tentang sandi Morse. Berikut video kedua. Setahu ibu dulu di situ tapi kita nggak sih lagi dapat satu hari ini aja ya? Iya, cuma satu hari ini aja. Cuma satu hari ini aja untuk meneliti pembahasan pramuka tadi. Kebetulan ini kan sudah mau libur, jadi bu nonaktifkan mereka nggak latihan. Puasa nanti. Jadi nanti masuk aktif lagi di habis lebaran. Masih mulai dulu kan sebelumnya musimnya orang ini nggak ada pramukanya. Jadi orangnya pramuka baru ini lah, baru ini, baru mulai aktif, baru perkenalan, masih belum tahu apa pramuka orang ini. Makanya tadi masuk kebingungan kan, baru masih awal. Mungkin sebagian tadi ada yang udah tahu tentang lagu pramuka sih. Udah, karena sebagian itu megang, kadang nanti yang nggak pembeda kadang boleh tangani sendiri kayak gitu. Jadi udah sedikit tahu lah. Memang ada pelatihnya, pembinanya lah. Jadi udah itu apa lagi yang dibutuhkan? Ini Bu, kami mau wawancara Ibu mengenai sedikit. Kalau kegiatan pramukanya mereka setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11, kadang jam 12. Kegiatan yang udah dilaksanakan itu kita baru pengenalan orientasi semalam itu di tingkat Mahidas. Di Persami, perkemahan Sabtu Minggu, perkenalan di situ orang bagaimana caranya mereka untuk yang kan ada di situ mau materinya, cara upacara pembuka, penutup untuk anak-anak di Persami itulah kita acara api unggun, semua di situlah awal dasarnya kita kenalkan. Jadi kalau untuk latihan kita udah mengikuti latihan gabungan tingkat kecamatan udah 2 kali. Untuk kecamatan, seluruh kecamatan kan ada latihan gabungan, termasuk gurunya juga yang terakhir baru 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu itu kita bikin juga latihan gabungan dari Kuaran tingkat kecamatan, anak didiknya untuk pelatihan, anak didiknya ikut latihan gabungan, pembinanya juga ikut orientasi. Tapi pembina itu bukan dari pembinanya, dari gurunya yang diambil. Tujuannya seandainya lah tadi misalnya pembina itu nggak datang, jadi gurunya bisa menghandle, paling tidak adalah dasar-dasarnya, walaupun mereka belum mengikuti latihan lain dasar. Karena syarat pramuka pelatih pembina pramuka kan harus ada KMD-nya. Jadi kalau dia nggak ada KMD, dia sebenarnya nggak boleh melatih, tapi boleh dia melatih dengan syarat, tapi dia tidak bisa menandatangani SKU. Di SKU itu kan ada untuk tingkatan siaga, karena kalau dia mau yang ilmu pengetahuannya yang udah didapat dari anak-anak itu kan ada pegangan SKU ada itu kan. Jadi yang bisa menandai dan tangani SKU itu hanya seorang pembina yang sudah mengikuti latihan dari dasar. Sekarang kan banyak pembina di mana-mana di sekolah, setiap sekolah itu ada, tapi mereka kebanyakan belum ada mahir dasarnya. Makanya mereka rata-rata belum ada SKU, kecuali sekolah yang udah memang pembinanya itu udah ada mahir dasarnya, itu lebih maju dari pramuka yang pembinanya masuknya belum ada mahir dasarnya itu. Tapi dia udah dapat kayak adik-adik sekarang lah kan melatih pembina dari SD mungkin udah pramuka ya, SD, SMP, bahkan mahasiswa
Tapi mungkin belum ada cemana dilantik jadi pelatih mungkin nggak pernah ya kan, karena nyaplok aja udah naik toto jadi penggalang, toto jadi penegak. Tapi kalau yang sebenarnya itu kan dari siaga naik tingkat dilantik, siaga tata, siaga penggalang itu juga dari penggalang rakit, selesai penggalang rakit, selesai udah pengetahuannya udah umum, naik dilantik ke penggalang selanjutnya. Juga pendeganya. Kalau kalian apa? Penegak ya? Iya, Bu. SMA penegak di atasannya lagi nanti dari penegak dilantik lagi jadi pandegak, baru nanti dilantik jadi pelatih, jadi pembina, baru pelatih, pulang lanjutannya. Sebenarnya enak jadi pembina kami. Pembinanya di sini tadi Bu dari luar kan Bu? Dari luar, enggak dari sini. Kalau dia beliau itu mahasiswa atau bagaimana? Udah tamat, udah berkeluarga pun. Jadi di pramukanya nggak ada yang namanya udah tua. Di pramuka setua udah kakek pun tetap kakak. Jadi itu pramuka itu kan ada yang siaga, penggalang, itu kan tingkatannya pembagiannya, tingkat SD, SMP, SMA sampai ke mahasiswa. Nah, dari mahasiswa nanti jadilah pelatih. Kalau orangnya yang bersangkutan masih mau aktif, kayaknya ini nggak pernah asing, kita asing dulu nemonya. Kamu dari mana? Saya Bu dari Binjai Bu. Binjai. SMA-nya di Binjai juga. Iya. Berarti mirip ibu SMA. Dari SMA juga. Kemudian Ada Bu, lagi. apakah setiap kelas di sini Bu diwajibkan untuk mengikuti pramuka atau bagaimana? Ya, karena gini, setiap sekolah itu kan ada pramuka. Kita wajibkan itu, dibilang wajib, nggak bisa juga kita bilang wajib. Tapi kalau memang eskul kita ini memang kebetulan eskulnya di pramuka, wajib dia pramuka. Tapi anak-anak tuh walaupun diwajibkan nggak semua, karena jiwanya itu masing-masing. Kita satu kelas aja dia nggak suka pramuka. Ada yang suka di bidang lain, jadi nggak wajib. Tapi siapa yang karena diambil aja siapa yang mau aja ikut latihan. Nanti tiba nanti pas ada event-event dari beberapa orang anak ini kan paling diambil nanti 2 sangga itu paling 8 putra 8 putri 2 aja lah, itu aja lah yang bisa itulah yang dibawa. Jadi itu biasanya untuk di penggalang itu di kelas 5-6. Kelas 4 enggak ya? 4 masuk, kalau dia udah dikitar umurnya, dia itu kan dari umur 7 tahun sampai 12 tahun, 13 tahun itu dia di penggalang. Jadi kelas 4 itu udah bisa dia di penggalang, kalau umurnya sudah di atas 10 tahun. Kalau siaga dari 7 sampai 10. Dari penggalangnya dari umur 10 sampai ke 13 atau berapa gitu, lupa. Yang terakhir Ibu, menurut Ibu sendiri pramuka, kenapa ada kegiatan pramuka di sekolah? Tujuannya apa, manfaatnya banyak. Karena di pramuka itu satu kan gini, contohlah kita di rumah. Kalau kita di rumah itu kan malas kerja, nggak bisa masak, nggak bisa nyapu pun malas. Tapi kalau di pramuka enggak. Kenapa? Pramuka ini dididik pertama kejiwaannya, mental, jiwa, apalagi keterampilannya, semua ada. Contoh kita bilang, biasanya anak yang malas itu kan nggak ada, aktif malas, belajar pun malas. Coba suruh dia di pramuka, kenapa? Oh mau kali, kenapa? Di pramuka tuh pertama banyak di situ bermain, apalagi apalagi siaga, nyanyi, main, paling nanti upacara lah, nyanyi bermain-main itu tuh untuk siaga. Untuk penggalang nyanyi, karena banyak bermainnya, udah tuh belajar pun kita misalnya kayak kali kemari bisa tarik-tarian sana, sandi bisa dengan alat yang, karena di pramuka ini kan keterampilan, alat bantu untuk keterampilannya itu kan banyak. Untuk sandi katanya, kita sandi itu kan bisa menggunakan peluit, bisa menggunakan senter. Kalau peluit itu kan anak-anak dengan hobi dengan peluit, suruhlah dia, kita belajar sandi, belum kita ajarkan udah betiup dia tuh pakai peluit. Makanya yuk kita latihan pramuka, kalau yang memang hobi tuh balik, Bu, latihan ketan nggak Bu? Latihan kan? Lalu dia mengejar. Apalagi pembinanya yang asik, tapi kok pembinanya malas itu saya murid malas. Kan ada pembina yang malas gerak semua, asik pelatihnya itu aja, nyanyi aja, lain nggak ada keterampilannya. Ya udah anaknya mentoknya di situ aja, karena di pramuka ini keuntungannya satu, anak-anak itu bisa mandiri.
Mandirinya di mana? Di saat kita nengok di mana? Persami kita bikin dulu nggak usah kita jauh-jauh di lingkungan sekolah aja kita buat camping kan? Dibagilah di situ. Siapa bagian masak, siapa bagian kebersihan tenda, siapa yang bagian kebersihan. Semua itu kan ada dibagi tugas masing-masing. 6-8 orang itu. Siapa yang jaga malam? Bagian masak, bagian semua lagi nyusun bagian masak semua itu kan udah ada kan. Dia nggak tahu pasti kan pembinaannya pembantu dengan struknya, jadi mereka bisa. Dan kok di rumah kan nggak tahu apa dia. Ya udah nggak. Nanti bahkan terkadang kalau kita lihat keuntungan mereka mandiri itu, namanya kok udah di luar, yang nama camp itu kan harus menyiapkan dirinya sendiri. Semua biasa di rumah mandi dimandikan, ngambil bajunya diambilkan, dipakaikan. Kalau dalam camping kita kan enggak. Dilatih anak itu untuk memang mandiri sendiri, harus bisa bekerja sendiri. Paling tidak dia bisa mengurus dirinya sendiri, mengumpulkan baju pakaiannya di mana di saat pulang dari camping. Jangan ada yang ketinggalan. Salah satu itu mandiri dia, keterampilannya nggak tahu apa yang tadinya nggak bisa nyapu, tahu dia dengan mana caranya membersihkan tenda, tempat tidur dia kan, dan di rumah nggak pernah di situ. Nah, 2, biasa dia tidur di tilam di rumah enak-enak, di sini suruh tidur pakai tikar sama tanah. Bahkan kadang anak mamanya dibawakannya tilam, dibawakannya bantal, dibawakannya selimut. Sebenarnya itu nggak boleh. Ya kayak mana pramuka yang susah itulah di situ. Jadi bilang pramuka itu harus di mana aja dia harus bisa mandiri. Sesuai dengan lambangnya tunas papa kan, dicampak kemana aja dia bisa hidup. Mau di Parek, mau di padang pasir, semua bisa. Itulah digembleng di situ. Makanya kalau udah anak yang udah ikut pramuka itu pasti udah mandiri, udah nggak diragukan lagi untuk dilepas sama orang tua. Udah tahu deh semua. Makanya kalau ibu kalau dipikir suruh milih untuk eskul daripada main bola, olahraga, enggak, bagusan ke pramuka. Karena pramuka itu lebih manfaatnya lebih banyak dibandingkan karate. Karate kan tadi kita bilang hanya bela diri aja kan, bela diri sama disiplinnya. Kalau untuk mandiri yang lain kan nggak ada. Tapi kok di dalam pramuka kan lengkap semua, di mandirinya di situ ada, keterampilan semua ada. Bahkan di pramuka itu kalau ada juga latihan bela dirinya, kalau memang ada di situ pembinaannya ada. Jadi pramuka itu lebih lengkap daripada di sekolah yang lain. Sejak kapan Bu ada kegiatan pramuka di sini? Kalau di sini memang ibu baru di sini 2023. Tadinya ibu di Medan Kota. Medan Kota ibu peserta kemarin ibu udah sampai ke Jambore daerah tahun 2022. Jambore daerah peserta SD dari 5.000 orang, hanya SD murid ibu yang SD yang ikut Jambore daerah ada 2, Medan Kota 2 SD. Yang ada di Medan ya. Yang ada di Medan cuma 2 SD aja, Medan Kota, termasuk sekolah ibu. Yang ikut Jambore daerah tahun 2022. Jadi kalau yang di sini memang sebelum ibu di sini nggak ada mereka. Jadi ibu pindah kemarin 2023, masuk jalan 2024 itu udah ibu terapkan masukkan ke pramuka. Tadinya yang ditanya anaknya ini kami udah dulu. Jadi dengan ada kegiatan itu kan ada perubahan dari disiplin tinggal laku semua dapat berubah. Jadi nanti kalau di lapangan pun kan yang paling terang itu memang enak. Bahkan kalau dulu untuk angkatan anak pramuka yang diambil kan, anak pramuka. Ibu yang dari SMA tuh banyak yang dari pramuka jadi angkatan, dari tentara, polisi, angkatan udara. Banyak. Sekarang juga masih kan itu utama. Karena pramuka ini lah pendamping mereka. Kalau yang namanya sandi, tali, mana ada yang sekolah lain yang nggak ada pramukanya, mana ada yang tahu, cuma pramuka yang tahu. Jadi mereka yang tergantung orangnya juga, yang hobi di pramuka yang nggak juga. Udah lagi?